Kita akan berdoa lagi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk menyiapkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Kau beri bagi kami ada di hari ini. Kami mau belajar firman-Mu. Kami berdoa memohonkan biarlah Engkau bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Beri sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan baca sebentar sambil saya menjelaskan. Orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, atau secara sederhana begini, orang-orang yang ke gereja itu ada tipe-tipenya. Masing-masing punya tujuan, masing-masing punya motivasi tersendiri, ya toh? Begitu juga yang mengikuti Tuhan Yesus orang Kristen, dalam tanda petik orang Kristen secara menyeluruh. Ada banyak tipe, ada beberapa tipe. Saya ganti dulu masker ini dia bau uap jadi. Kayaknya yang ini yang cocok. Sepertinya ini yang cocok. Ya uap jadi tutup itu bisa lihat. Nah, di dalam pembacaan yang akan kita baca Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 9, kita melihat ada banyak orang yang ikut Tuhan Yesus. Ada beberapa tipe orang yang ikut Tuhan Yesus. Nah, sebaiknya sebagai orang Kristen kita mengetahui tipe-tipe atau berbagai tipe orang yang ikut Tuhan Yesus supaya kita bisa nilai saya ini masuk di golongan mana ya. Ini kah atau campuran. Nah, kita akan lihat. Saudara, Yohanes 12 ayat 1 sampai 9 ada 3 tipe orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, latar belakangnya dulu saya akan ceritakan latar belakang. Jadi dalam pasal 11 Injil Yohanes, Tuhan Yesus membangkitkan seseorang yang namanya siapa? Lazarus. Berapa hari dia sudah mati? Itu ceritanya itu luar biasa. Jadi ada informasi kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Nah, informasi masuk kepada Tuhan Yesus bilang, saudara kita dia sakit. Nanti dia akan kita tunggulah beberapa hari. Nah, rupanya pada waktu itu dia sudah mau mati, dia semati ya. Dia lagi istirahat, dia lagi tidur. Dan bilang, kalau dia tidur berarti sudah baik. Padahal yang dimaksud Yesus tidur itu dia sudah mati. Tetapi ketika Yesus pergi, dikatakan sudah berbau. Dan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah berbau, sudah busuk. Itu pasti menjadi kejadian yang sangat-sangat menggemparkan. Orang yang sudah mati beberapa hari dibangkitkan. Wow, pasti cerita di mana-mana. Sehingga ada peristiwa di sini dicatat. Mari kita lihat pasal 12 ini saya baca. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Dari pembacaan kita lihat ada beberapa orang-orang di situ yang
dapat dikatakan mewakili tipe-tipe orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Tapi memang dalam pembacaan kita ini yang sedang dibicarakan fokusnya adalah Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni. Nah, tetapi saya tertarik. Jadi tadi malam saya sudah siap, khotbah sudah. Sampai jam 9 atau setengah 10 malam sudah ada khotbah. Tapi jam itu saya tidak tenang, dan akhirnya saya ambil kesimpulan saya harus cari bagian lain firman Tuhan mana yang akan dikhotbahkan. Dan baru mulai susun setengah 10 tadi malam, dan dapatlah bagian ini. Saya lihat wah ini luar biasa. Saya sudah seringkali baca, dulu sudah renungkan, tetapi saya mau evaluasi hidup saya dulu. Saya termasuk tipe mana? Mari kita lihat tipe yang pertama. Tipe pertama adalah pengikut sejati. Kalau bilang pengikut sejati, ada pengikut yang tidak sejati. Tidak sejati itu bisa tidak sungguh-sungguh, bisa juga pengikut pura-pura, palsu, dan lain sebagainya. Tetapi penekanan di sini pengikut sejati artinya orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Kita lihat ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya ada 3 orang di situ yang diangkat. Pertama, siapa namanya? Ayatnya yang kedua, Marta. Tipe orang yang ikut Tuhan Yesus, ciri pertama itu suka melayani. Kita tahu cerita Marta, tahu? Memang satu kali Tuhan bilang, Marta, engkau menyibukkan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus tidak boleh begitu, tidak. Tetapi dia membandingkan Maria memilih yang terbaik. Tapi kalau kita belajar dari Marta, rupanya tipe Marta itu adalah tipe yang suka melayani. Nah, orang Kristen sejati, kalau tipe Marta, cirinya adalah suka melayani. Pokoknya ada pelayanan atau ada hamba Tuhan atau ada kegiatan, dia suka melayani, cepat sekali dia mau melayani. Memang ada ya orang-orang seperti itu ya. Di kepanitiaan saya seringkali ketemu orang-orang yang dia hobinya masak dan melayani. Hobi masak dan melayani. Marta tipenya suka melayani. Hobinya itu gereja sudah kayaknya sudah tinggi rumput-rumputnya, kita babat ya. Itu seperti ada gerakan untuk cepat datang. Atau ini ada sampah di mana ini bersihkan di gereja. Atau kalian mau pelayanan kemana? Kalau boleh bagaimana kalau saya bantu dengan beras kah atau apakah, atau saya ikut kah biar saya cuma jadi juru masak. Rencana pelayanan kami ke Hing itu ada orang datang, Pak saya ikut kah biar saya cuma bantu-bantu masak kah. Ada orang yang tipe seperti itu melayani. Nah, tinggal kita lihat memang ditentukan oleh motivasi juga dan tujuannya. Tapi kita lihat tipe dulu, tipe Marta. Tipe yang suka dan mau melayani, dan kalau kita baca Marta seperti itu sudah. Tapi tipe yang kedua yang kalau saya lihat di cerita ini adalah tipe Lazarus. Lazarus ini suka dekat terus dan terus, suka bersekutu. Ya, memang dia yang mendapat mujizat, dia dibangkitkan. Coba bayangkan kalau kita yang mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Ya kan? Dia sudah mati, bangkit, pasti dia cari-cari Tuhan. Walaupun ada tipe orang zaman sekarang, tidak ada di sini. Pada waktu dia misalnya sakit berat, kemudian Tuhan jamah sembuhkan. Pada waktu lagi Tuhan tolong, dan sudah mau mati, akhirnya Tuhan selamatkan, dan dia datang ke gereja bersaksi. Puji Tuhan, saya sebenarnya tidak bisa lagi diselamatkan, tetapi dengan pertolongan Tuhan sembuh. Wah, bersaksinya semangat. 1 bulan, 2 bulan semangat, 3 bulan mulai kendor-kendor sedikit. Jadi awalnya haleluya puji Tuhan, setelah 6 bulan haleluya puji Tuhan. Setelah tidak sakit lagi, kena sakit lagi, cari Tuhan lagi. Oh Tuhan, ayo, bukan begitu ya. Tipe Lazarus kayaknya bukan begitu. Orang ini suka bersekutu. Kalau kita lihat di cerita-cerita, Yesus sendiri mengakui. Bahkan kalau kita di pasal 11, kita lihat pasal 11, ayat-ayatnya yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu. Ini menarik.
Mereka mengirim kabar kepada Yesus, apa kabarnya? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, pasti toh. Tetapi Marta dan Maria melihat bahwa ada yang spesial dari Yesus kepada Lazarus. Itu karena apa? Karena Lazarus dia suka dekat dengan Yesus, mau bersekutu, selalu mau bersekutu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita kalau pada hari Minggu kita pikir ini hari Minggu ya, cepat-cepat. Prioritas utama adalah menyiapkan diri untuk datang ke gereja. Prioritas jadi kalau bisa baju sudah disiapkan dari malam. Jadi ibu ini juga sibuk, gak banyak kali ibu siapkan. Tapi tadi malam saya coba, saya mulai atur, saya punya baju, saya mau pakai pagi ini adalah ini, dasinya warna ini, celananya warna ini, sepatunya ya karena satu-satunya ya tetap warna hitam, tetap seperti begitu. Jadi tapi kan ibu-ibu ada bapak-bapak yang, tapi ini kayaknya paling banyak bapak-bapak ini laki-laki, misalnya suami istri. Kalau suami-suami itu mungkin malas dia datang ke gereja itu, sudah setrikakan baju, siapkan. Bapak, ini baju sudah siap ini. Sepatu, satu-satunya Bapak jadi itu sudah, tapi saya kasih bersih. Semir tidak ada, jadi saya pakai air saja sedikit dan saya kasih hitam-hitam sedikit. Kira-kira kalau Bapak dia pemalas, dia bilang, aduh, kalau begitu saya ke gereja sudah, sebenarnya saya tidak tertarik, tapi kok sudah siap jadi. Atau kalau ada ibu-ibu lagi, aduh dia tinggal karena nonton sinetron sampai larut malam sampai dia lupa datang gereja. Bapak dia, mama punya lipstik sana, saya siap di sana. Mama bilang, lipstik apa? Kita pakai masker saja bu. Tidak, bukan lipstik, tapi ini artinya yang ingin saya sampaikan adalah ada kerinduan selalu untuk bersekutu. Bersekutu itu bukan hanya datang di gereja, tapi mencari Tuhan. Pagi-pagi bangun, apakah pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan, cari Tuhan? Saya kalau tertidur, seringkali kan karena ada gangguan kesehatan, tengah malam terbangun. Waktu terbangun, ucapan yang saya muncul dalam keadaan sadar, puji Tuhan, karena masih hidup. Karena kami yang sakit seperti ini kan harus hati-hati kalau jalan ke kamar mandi, puji Tuhan. Saya duduk dulu, buka mata baik-baik dulu, berjalan, pergi ke kamar mandi, ke toilet, balik lagi, tidur lagi, terbangun, puji Tuhan. Tapi tadi saya terbangun, jam berapa ma? Saya lihat, sudah jam 8. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi tanya ma jam berapa dulu, ma. saya lupa bilang, bukan lupa, tapi karena sudah, karena saya persiapan kan, karena ganti khotbah jadi, ma jam berapa? Saya buka mata, ma jam berapa ma? Sudah jam 8 kurang 15. Aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, ingin selalu bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Kemudian ini, baca Alkitab, saya terus angkat ini. HP, ada Alkitab di HP toh? Jalan kemana, naik pesawat atau apa, daripada mono-mono, saya pakai Alkitab suara. Karena saya kalau baca di pesawat kan sakit toh, atau jalan. Tapi pakai Alkitab suara, taruh saja dan tidur dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan sampai tak tidur. Tidak apa-apa. Lebih baik kita dengar sambil tak tidur karena firman Tuhan daripada dengar hal-hal lain. Firman Tuhan ada di mana-mana sekarang. Itu ciri dari tipe Lazarus. Tapi ada tipe yang ketiga, tipe Maria. Kira-kira tipe apa dia di Maria kalau kita lihat? Kita cuma lihat tipe-tipe saja toh. Ini tipe sejati, tapi Maria kira-kira apa? Satu, Maria kalau dikatakan dia mencurahkan minyak narwastu murni, minyak mur yang mahal harganya, itu artinya apa kalau kita simpulkan? Berkorban. Coba siapa yang bilang ini? Ayatnya yang keempat. Ada orang yang juru takar. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang segera menyatakan, ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Luar biasa. Maria tidak hitung-hitung berapa. Dia tipe mau berkorban untuk pelayanan Tuhan, untuk Tuhan. Kemudian apa lagi? Tipe penyembah. Ya, saya sulit mendefinisikan apa yang dimaksud tipe penyembah karena banyak definisi. Yang penting di sini dia tipe mau tunduk saja kepada Tuhan. Makanya ada lagu
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Itu menangis karena apa? Karena sedih kan? Tapi karena dia begitu terharu dan ingin dekat dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, itu tipe. Dan banyak tipe-tipe lain lagi Kristen sejati. Itu tergantung dari motivasi dan tujuan kita ikut Tuhan. Tapi kita lihat tipe yang kedua. Tipe pengikut karena label. Ayatnya yang keempat sampai 6. Ini siapa namanya ini? Yudas. Pengikut karena label artinya yang ikut karena label sebagai murid. Tipe ini adalah tipe pengikut atau murid yang hanya kulit saja, tidak sampai ke dalam hati. Jadi kelihatannya pengikut Yesus, kelihatannya orang Kristen, kelihatannya rajin pergi ibadah, kelihatannya rajin membicarakan hal-hal rohani, tapi kulit saja. Nah, kita lihat ciri-cirinya dari pribadi siapa namanya ini? Yudas, ayatnya yang ke-4 sampai 6. Ciri-cirinya yang pertama, menilai segala sesuatu dengan uang. Melayani Tuhan tapi dinilai segala sesuatu dengan uang. Contoh, saya melayani di sini di Goa. Kalau naik ojek dari Sowi sampai ke sini 25.000, dekat tapi jauh. Oh, ini saya hitung ini. Kalau saya sebagai mahasiswa melayani 2 hari, 50 100.000 1 minggu ini. Semua dihitung dengan uang. Kalau saya datang ibadah di sini, saya hitung. Ini uang bensin, ini segala sesuatu dinilai dengan uang. Pokoknya kalau kita melayani Tuhan, kita mau cari wajah Tuhan, baru mulai hitung-hitung uang. Hati-hati, ini tipe label. Label itu artinya cap orang Kristen saja, tapi perhitungan dengan Tuhan. Harusnya kita hitung berkat, bukan hitung pengeluaran. Hitung berkat, bagaimana lagunya? Berkat Tuhan mari hitunglah. Yang disuruh hitung adalah berkat Tuhan. Tapi tipe label begini, pengeluaran mari hitunglah, berapa rugi diriku sekarang. Berarti datang ibadah rasa rugi karena sudah datang di gereja, transport lagi datang, uang bensin, sampai di gereja dimarah-marahin sama pendetanya. Setelah itu minta uang lagi, uang persembahan. Aduh. Nah, itu tipe, pokoknya begini saja Bapak Ibu Saudara adik-adik. Kalau segala sesuatu semula itu dengan uang, pelayanan kita dan dalam tanda petik kita berkorban, hati-hati. Itu tipe label itu sudah mulai kelihatan. Tapi belum. Yang kedua, ciri yang kedua, sok sosial, sok pemerhati, tapi hanya di mulut saja. Ayat 6. Ayat 6 coba kita lihat ayat 6 ya. Ayat 5 dia bilang begini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Wih, perhatian kepada orang miskin deh. Ayat 6. Hal itu dikatakannya, ini penulis yang tulis. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Rohani. Ada orang yang rohani kritik terus. Atau wah harusnya ini. Tapi dia sendiri tidak bikin apa-apa. Hati-hati, itu label. Tapi saudara, ciri yang ketiga apa? Pencuri. Apakah di gereja ada pencuri tidak? Ya, ada beberapa tempat ada. Uang persembahan juga dicuri. Apalagi jangan kantong. Iya, ini tidak semua yang datang di gereja. Ya, kalau sini tidak ada ya. Dia kasih masuk, tapi tangannya jauh ke dalam baru. Ya, apalagi ini. Wow, dalam pengalaman pelayanan saya, apakah dapat? Ya, iya, pencuri. Buat proposal, nama gereja, dalam tanda petik pelayanan, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Wow, lebih baik bertobat cepat orang jenis-jenis begini. Tidak bertobat cepat, ini tipe-tipe Yudas ini sudah. Yudas Iskariot. Yudas ada dua toh. Yudas yang adiknya Yakobus, tapi Yudas Iskariot. Saudara-saudara, ada juga orang yang
Minta di pemerintah, wah kelihatan bahasa rohani di proposalnya. Tapi pencuri dia pakai untuk kebutuhan, bukan kebutuhan, dia pakai untuk kepentingan sendiri, bukan kebutuhan. Ayat 6 dikatakan dia seorang pencuri, dia korupsi uang dari uang kas. Parah ini. Dan yang terakhir, akhirnya tipenya ini pengkhianat, jadi pengkhianat. Menjual Tuhan Yesus. Karena apa? Segala sesuatu diukur dengan uang. Akhirnya dia jual Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana cara orang jual Tuhan Yesus? Banyak cara. Karena dia kulit saja, ada cinta datang, ya kaya. Aduh, daripada dia kaya, jadi saya mau saja dan dia menyangkal Yesus. Bisa. Atau demi jabatan. Wow, sudah dipromosikan asal kau sangkal Yesus boleh. Waduh. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus, itu tipe Yudas. Tipe pengikut karena label. Pokoknya orang lihat saya wira-wiri datang ke gereja, orang lihat saya, orang dengar saya apalagi di Facebook, wah statusnya rohani. Padahal rohana. Jika Tuhan menghendaki, maka pasti tidak ada yang menghalangi. Ya, karena dia berniat itu tidak baik, Tuhan tidak kehendaki itu. Nah, saudara, itu tipe. Ya, kita lihat tipe yang ketiga. Nah, ini yang paling banyak. Ayat 9. Kita lihat ayat 9, ini paling banyak. Mungkin tipe-tipe Yudas ini, ada orang bilang begini, rumus 12-1, tapi saya tidak setuju. Dari 12 murid, 1 pengkhianat. Itu bukan, tidak boleh. Jangan ada orang bilang begitu, berarti kita ada, kalau kita ada 24 berarti ada 2 pengkhianat sini. Oh, tidak boleh. Ini tipe Yudas itu pribadi-pribadi, orang-orang. Ya, mudah-mudahan di antara 1.001 kah, 1.000.001 kah, atau tidak, ya. Tapi ada. Yang ketiga, ini paling banyak, ayat 9. Sejumlah besar. Berapa jumlah? Besar. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Tipe pengikut Yesus, tipe yang ketiga adalah tipe penggembira. Penggembira itu artinya ikut-ikut rame. Spanduk. Ya, kebaktian, kebangunan rohani yang hadir Mike Tyson contoh saja. Contoh. Mike Tyson, rame-rame pergi. Mau apa? Saya mau lihat dia. Ais. Saya juga bicara begini karena waktu SMP, SMA, ada KKR besar-besaran. Dia datang, artis ibu kota. Kita pergi, bukan cari Yesus tapi cari artis. Aduh. Nah, ini tipe ini, saudara. Kita harus sangat hati-hati. Kita tanya pada diri kita sendiri. Ada banyak gereja, ada banyak jemaat bukan ikut Yesus, tapi karena ada seseorang yang menarik di situ. Pacar kah? Atau pengaruh kah? Nah, harus dimurnikan hari lepas hari. Paling banyak kalau anak-anak muda itu pacar-pacar kan? Tapi banyak kali juga Tuhan pakai seperti itu. Karena ada satu cerita, ada satu laki-laki ini paling kacau tapi dia dapat undangan mengikuti kemah remaja, kemah pemuda. Nah, dia lihat yang panitia di situ ada satu nona yang dia suka sekali, tapi nona itu tidak mau dan dia karena dia kacau balau. Kacau balau berantakan juga. Tapi karena dia mau, dia ikut. Nah, maksudnya dia mau dekat dengan nona itu, dia ikut. Hari pertama dia hanya lirik-lirik nona, mana panitia? Tidak ada, dia tidak semangat. Tapi pada waktu panitia nona ini dia lewat bagi kue, dia tambah semangat. Biasa rambut urakan tapi sekarang dia pinggir. Hari pertama tidak, hari kedua, hari ketiga Tuhan jamah hatinya dengan firman Tuhan. Dan hari itu juga dia lupa nona itu, dia hanya ingat Yesus dan dia buka hati terima Yesus dan dia jadi seorang hamba Tuhan yang melayani. Jadilah Pak Pendeta itu, tidak, bukan saya. Tapi ada beberapa, ada teman-teman yang seperti itu. Tuhan jamah hatinya. Dulu sebelum bertobat dia promosi, pacar saya sekarang ada 30. 30, mati. Kok 30 saya cuma 2? Wah itu, tapi setelah bertobat dia lupa semua. Dia melayani Tuhan setia sampai sekarang.
Ya kadang-kadang Tuhan pakai itu, tapi jangan berharap seperti itu. Saatnya kita bisa evaluasi. Apakah kita tipe di sini atau tidak? Ciri-cirinya itu apa? Tipe penggembira. Ciri-cirinya suka rame-rame. Rame. Rame saudara. Kali gua, tidak rame jadi. Tapi kan ini pandemi. Ya, tapi saya suka juga yang rame. Kalau rame boleh. Nah itu ciri, tapi tidak semua yang rame itu salah, tidak. Cuma ini tipe-tipe ciri-cirinya. Ciri yang kedua, lebih tertarik pada mujizat-mujizat atau hal-hal yang sifatnya spektakuler. Oh iya kok. Tertarik. Akhirnya dia kecewa karena mujizat sejati adalah perubahan diri kita diubahkan oleh Tuhan. Wah, tidak mujizat di situ, pendetanya saja sakit-sakitan kok. Tidak mujizat, saya tidak tertarik. Saudara, ikut Yesus, jangan jadi penggembira. Jadi ada 3 ya, tipe. Pertama tipe apa tadi? Yang sejati, pengikut sejati, suka melayani, suka bersekutu, suka menyembah Tuhan dan berkorban, dan ya itu motif masing-masing. Tapi ada tipe yang kedua adalah tipe apa ini? Label, cap. Oh saya adalah murid, saya adalah orang Kristen. Tapi cuma cap saja. Tipe yang ketiga penggembira. Kiranya kita evaluasi diri kita dan semakin setia mengikuti Tuhan. Hari ini kita menyanyi bersama-sama lagu tadi, kita menyanyi tadi. Mari Pinus, seperti wanita. Ya. Mari singers, Bingi dan Ibu Devi, tapi saya untuk menyanyi lagu ini. Seperti wanita mengurapi. Kayaknya main di C saja kan C. Dalam sikap berdoa kita menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan bagi kita untuk evaluasi, memurnikan motif dan tujuan pelayanan kita. Semua kita di sini adalah hamba Tuhan yang dipanggil bukan hanya untuk bersekutu memuliakan Dia, mengagungkan Dia, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang sekitar. Seperti wanita, sampai Tuhan memberikan kita mahkota. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Mari kita berdiri bersama-sama seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Katakan demikian. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau baik bagi sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat ketemu kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita kita menyanyikan lagu yang syukur. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mengevaluasi. Kita masuk tipe mana? Apakah tipe pengikut yang setia atau campuran? Ada karena level, ada karena penggembira. Dengan kasih Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang
bawah saudara. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku berduduk pedang, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk dapat mengevaluasi kepengikutan kami kepada-Mu. Tolonglah kami Allah Roh Kudus untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang mau selalu bersekutu, yang mau selalu melayani, yang mau selalu berkorban dan menyembah Tuhan, mengikut Tuhan tanpa perhitungan, bahkan menghitung berkat-berkat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dengan firman-Mu. Aku berdoa memohonkan berkat-Mu bagi jemaat Tuhan dan semua yang mendengar bagian-bagian firman Tuhan yang kami renungkan ini, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.